Amma ba'd, dan sama-sama kita muliakan, kita taati para habaib, para masyayikh, para kiai hadir bersama-sama kita, Kiai Haji Iqbal Ridwan, Imam Besar Masjid Jami Al-Baitul Amin, Kiai Haji Imam Bawawi Burhan, pengasuh pondok pesantren Yasinat Puluhan. Hadir juga di tengah-tengah kita Sayyidil Habib Muhammad Mutahhar dari Semarang, beserta para kiai dari Ru'asa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Ketua PCNU Jember, beserta seluruh jajaran Ketua MUI Kabupaten Jember, beserta seluruh jajaran dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, beserta seluruh jajarannya yang dilibatkan dan dihadirkan pada kesempatan malam hari ini, dari Banung-Banung dan dari peringkat dan perangkat pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dari Muslimat, Ansor, Fatayah, MWC, dan beberapa pengurus ranting dan kelompok-kelompok pengajian, tuan rumah, pengurus yayasan Masjid Raudhatul Mukhlisin, para rabu, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan sudah ada pesan sponsor tausiah singkat, paling abid 10 menit mun lebih sekoran, karena dan gula mau langsung acara haul di Habib Soleh Tanggul. Ternyata Kiai Bawawi juga akan langsung ke sana, tapi bedanya kalau saya perjalanan manual, Kiai Bawawi bawa patwal. Makanya saya lebih baik menunggu Kiai Bawawi selesai buka tawasul, saya ikut karena nampung patwal. Jadi saya ikut patwal beliau, saya majer beliau, udah norok santan dia mana. Alhamdulillah, nemu baik kita. Para rabu, para hadirin yang dirahmati Allah, sudah beberapa lama Bunda dan Ajunan semua menyaksikan adanya agresi militer, serangan dan perang yang ada di Palestina, yang diserang Israel, yang rata-rata pancen dari Israel Kak Dinto adalah Yahudi, sementara di Palestina nikah mayoritas saudara-saudara kita umat Islam. Tapi bukan semata-mata panika para tretan yang jadi keprihatinan kita. Kita semuanya tetap keprihatinannya lebih melihat kepada sisi kemanusiaan yang sama sekali ampun tidak diperhatikan. Ketentuan-ketentuan perang yang masing-masing negara ikut meratifikasi terhadap hukum humaniter internasional yang mengatur peperangan antar negara yang sering disebut dengan International Humanitarian Law, Al-Qanun Ad-Duwali Al-Insani, yang sama sekali diabaikan. Seruan dari berbagai negara ampun tak eken-eken. Sedangkan yang jadi korban mereka mayoritas umat Islam, walaupun juga ada yang non-muslim di Palestina. Terkait dengan mereka yang sesama Islamnya dengan kita, kula dan ajunan nikah andi geris. Bagaimana hubungan kita dengan sesama muslim? Jelas, yang pertama, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara bagi Islam yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya yang sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian disebut lagi masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasad idza syaka min 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Perumpamaan umat Islam yang satu dengan umat persaudaraan, umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain sama
sama dengan satu tubuh. Dalam satu tubuh nikah para rabu sesaja, ketika salah satu anggota merasakan sakit, selain orang merasakan, ia sesuai dengan kemampuannya. Saya tetanggung sokong, tapi saya ngikat tangan, saya asorok lesak, mun keluar deh, saya mau keluar kota, repot saya ngojak donok tau orangnya. Gilesan dia, keluar kota, itu benar, benar, leder, terus aja. Itulah kerjasama yang baik antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Bahkan sampai disebut lagi jika ada ancaman dari Gusti Kanjeng Nabi, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak prihatin, yang tidak peduli dengan urusan-urusan umat Islam, maka ia bukan bagian dari mereka. Alhamdulillah. Dan sebagainya terjadi tragedi kemanusiaan di Palestina. Dan kita tahu secara hubungan bilateral, Indonesia hubungannya dengan Palestina itu sangat luar biasa, sangat bagus. Dan pada posisi Kak Dito, Indonesia ada di belakang Palestina. Di samping karena memang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 45 ampun menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, dari panika penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini. Dan ini sudah tertuang. Jadi komitmen kula berpanjenengan tidak hanya ketika Indonesia diserang, tapi ketika negara-negara lainnya itu juga dijajah. Karena ini sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu para rabu sesaja, dan apa yang harus kita lakukan ketika tragedinya di sana? Apakah kemudian menjadikan kula dan ajunan seperti resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari? Itu pun dibatasi masa fatal qasr. Jadi ketika ada serangan, maka yang ada dalam jarak kosor itu menjadi fardu ain untuk berjihad. Lalu kula dan ajunan mungkin di mana? Apakah kita akan berangkat rombongan berangkat ke Palestina untuk kemudian ikut berperang? Padahal kula sampeyan metek pistol ya tak, tenaga ya tak ini, dibudina bani nolongi, jadi beban. Berangkat rombongan sampai 5.000 orang pasukan berani mati dari Indonesia untuk membela Palestina, tapi mereka tidak pernah siap lapang. Akhirnya berangkat ke Palestina siap apalagi jadi beban, repot semeliakin tiket, semeliakin nasi. Pas akhirnya melindungi yang lain ambil kelakuan. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Maka apa yang bisa kita lakukan para rawusoyo? Wau sampun diaturaken kegiatan video ya, ini kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi tidak mengatakan, tidak menandakan kalau panjenengan menang. Kalau panjenengan tetap berbuat. Apa yang kita lakukan? Doa bersama. Apa yang kita lakukan? Istighosah. Ya kalau memang perlu jok saron kejadian kok agama saya lain tujuannya bagus malah kadang-kadang menyisakan persoalan. Dan kita yakin kalau seluruh umat Islam sedunia gak minta kompak dengan doanya, kompak dengan keprihatinannya, sama-sama luangkan Gusti Allah, insya Allah akan segera ada penyelesaian terbaik untuk konflik Kak Binto. Allahumma. Ini kalau pengertian malam yahtam nikah yang tidak peduli adalah peduli dengan apa yang bisa kita lakukan. Doa itu, dukungan itu. Kalau itu sudah diwakili oleh negara mengecam, negara juga melakukan perundingan. Tapi karena Israel cengkal sampai semakin dia pakun tidak mereka. Berapa puluh, berapa ratus kepala negara sama-sama nggak ada yang diperhatikan oleh Israel. Karena ada negara-negara yang seakan-akan ikut di perundingan ingin terciptanya perdamaian, tapi diaduntok ke Israel mulai dari mengirim senjatanya, mensupport keperluan logistiknya. Maka apa yang bisa kita lakukan para muslim? Di samping doa bersama, dukungan,
yang kita teriakkan semampu pula ajunan sesuai dengan cara-cara yang konstitusional, yang tidak menimbulkan akibat yang lebih jelek, termasuk keterlibatan Bunda Ajunan untuk mengikut sertakan bukan sebagian kecil membisa, tapi sebagian yang mampu untuk kita lakukan etorokaki untuk kepentingan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Saya perang urusan saya perang, tapi ada mereka yang tidak berperang juga terkena dampaknya. Para pengungsi yang tidak terlibat di peperangan, karena peperangan itu peperangan yang cukup jahat, di mana di peperangan ini sudah tidak dideteksi lagi, Pak. Makanya mereka perang ini seharusnya kan mampu membedakan yang mana yang termasuk objek sipil, objek militer, atau dalam bahasa hukum perang itu namanya disebut dengan kombatan dan non-kombatan. Kalau bahasa Arabnya adalah adifa al-askari dengan adifa al-madani. Itu harus diperhatikan betul. Mana sehingga serangan-serangan ini tak sarobel. Dalam aturan manapun tak oleh mereka anak-anak ini, tak oleh mereka kepada ibu-ibu, tak oleh mereka orang-orang sepuh. Ini sudah tidak fair. Dan mereka banyak yang jadi korban. Karena banyak yang jadi korban dari mereka, akhirnya memerlukan kepedulian kita semua. Dari mereka pada tretan Indonesia yang merupakan salah satu negara yang populasi umat Islamnya terbesar di seluruh dunia, maka kalau kompak dan banyak yang bisa dilakukan di samping doa, insya Allah bantuan dari Indonesia itu cukup signifikan. Bentuknya apa? Oleh apa yang bisa kita laksanakan. Doanya nanti sombong nanti. Kalau biasanya kita diajak untuk menyisihkan sebagian yang kita punya, makin tak usah menyisihkan sebagian yang kita punya. Tolong aki apa saya bisa. Tolong aki apa saya bisa. Yang ini mah mereka cuma teskis malam ini mau berdekardus akeliling. Itu cuma contoh. Karena unik pula, ini satu nama jenengan bahwa tak pada dunia nyimpen. Jadi ketika malam ini nih kapan jenengan dalam bus, kadung tak ibet, saya keluar cuma 500.000, tolong aki saya 500.000, nanti malam telepon teman-teman Lazisno, nomor rekeningnya belum dihapus. Nah itu yang sudah dikumpulkan, sudah ada 40 juta sekian, malam ini akompol tahunnya kenapa ada bahasa 100 juta nih kan malam nanti. Tapi mereka yang dari mereka jumlah muslimnya banyak, soal dia mereka. Apalagi yang dihadirkan itu orang-orang yang luar biasa, yang semuanya diajak kepeduliannya. Mungkin kita sendiri secara pribadi merasa, apa sih artinya kalau saya nyumbang ke Palestina, saya yang hanya seperti ini? Ada cerita, Pak. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar oleh Raja Namrud, maka ada burung hudhud. Nah, pedangnya mencurang manok kecil, emprit. Ada burung hudhud, burung emprit itu yang pergi mengambil air, airnya ditaruh di sayapnya, diteteskan ke api. Saudara manok kecil, sakinten kemampuan burung emprit mendet tuyok dipendet di salatan napa niku sayape terus diteteskan tengkobaran api ini. Terus nopo kemampuannya? Kan nggak seberapa. Akhirnya kata sing takon, lho apa sing sampeyan lakoni niku gak ngerti ini. Wong api kobarannya sebegitu besar, tetesan air yang sampeyan taruh hanya segitu. Sampai 1 miliar tahun pun itu tidak akan bisa mati api itu. Tapi apa katanya burung emprit itu? Ini minimal akan menjadi jawaban saya kalau kelak ditanya oleh Allah, apa yang kalian lakukan tatkala ada hamba-hamba pilihan Allah, ada seorang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul menghadapi kezaliman, apa yang bisa saya lakukan? Ternyata burung emprit sudah punya jawaban. Ya, ketika dibakar saya ikut memadamkan api walaupun tetesannya tidak seberapa, tapi kalau berjuta-juta burung emprit itu sama pikirannya dengan saya, kan padam juga kita. Padam juga sami kali kurungan panjenengan sedoyo. Cuma kemarin dulu kelerasan khutbah Jumat di Kementerian Keuangan dan sekaligus ada penggalangan dana untuk Palestina. Alhamdulillah terkumpul 410 juta. Spontan itu Pak, spontan di Kementerian Keuangan RI Jumat kemarin. Karena memang
semuanya sudah terkondisikan boten. Tapi nggih sing kathah boten sing mendhet saking sakuni. Langsung di situ ada kuiris, kemudian nomor rekening disebarkan dan langsung terus itu angkat HP-nya masing-masing transfer. Makanya ketika nanti kardus keliling sampean ada yang lupa tidak bawa uang tidak masalah, tolong teman-teman Lazisno tulis di kardus itu nomor rekeningnya, angkat HP-nya, masukkan ke situ untuk kepedulian ke Palestina. Kok nyambung ini kan menolong, lebar lah kok tak jopo lah. Karena penolong ya doa itu, tapi yang lainnya harus diikutkan. Ini bentuk kepedulian kula lan panjenengan sedaya. Kita merasa terenyuh, kita merasa tidak terima. Nah, salah satunya kula panjenengan ini memutus hal-hal yang bisa dijadikan modal oleh mereka. Makanya Majelis Ulama Indonesia itu juga mengeluarkan fatwa tentang wajibnya dukungan moral kita dan dukungan finansial yang kita mampu kepada Palestina, termasuk larangan untuk kulolan panjenengan membeli produk-produk yang secara nyata itu nanti keuntungannya ikut membantu Palestina. Paham nggih? Paham nggih? Membantu Israel menurut. Makanya ini sing metu niki banyune Al-Qudri. Gak ono banyu akuan. Untuk sementara niki pun ojo pun. Nggih, tahan. Jenengan kan saged kan ngombe aqua saged nggih. Saged kan? Pokoknya yang seperti itu, Coca-Cola, Fanta, Pepsi, coba mandiri wong Islam kompak. Insya Allah di lumayan dulu dia. Mungkin kita tidak seberapa, tapi ini kompak sedoyo, semuanya sama. Pada pun, di sini kesini saya kelakon. Ini membentuk kesadaran kolektif. Kenapa? Karena mereka memang secara nyata juga ikut mendukung kepada agresi Israel. Jadi dia beli produk-produknya. Sebab mereka ini telah berhasil menjajah Pulau Panjenengan. Penjajahan secara teritorial kita memang sudah selesai. Kita sudah dinyatakan merdeka. Dan harus ingat, pada saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, memproklamasikan kemerdekaannya, pertama kali negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Palestina itu negara pertama yang mengakui itu. Jelas itu kalau usul. Makanya Pulau Panjenengan butuh prihatin, tahan dulu pun. Kecuali memang ada yang apabila kita tidak membelinya akan mengganggu kelanjutan kehidupan kita. Ini darurat. Tapi di sono gang ini wis gak usah. Nggih. Coba wong Jember kabeh kompak gak usah nang KFC sih sak dulu. Mumpung pulau yakin kok sing KFC kalau sing tekon men. Walaupun pegawainya juga ada kita. Yang berkalian mereka KFC kan mendingan mereka baru umat, kebaru ngabudi, kebaru ngabudi, yang ada kok. Sementara tahan. Coba, kalau bangkrut kapi, bangkrut kapi Indonesia kan berkurang ya. Jadi negara lain seperti itu. Karena ini tidak hanya dikampanyekan di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dan kalau menjadi kesadaran kolektif berbagai negara Islam, akibatnya negeri sangat dahsyat. Makanya para Nabi saja kepedulian kita ke Palestina adalah suatu kewajiban karena tanggung jawab kita sebagai sesama umat Islam sekaligus persoalan kemanusiaan. Sebab apa yang dilakukan Israel kita sudah hal-hal yang di luar nalar kemanusiaan yang waras, ampun tidak bisa dibenarkan dari jalur manapun, dari sikap manapun. Kuatnya hubungan Palestina dan Kantor di samping karena sentimen keagamaan yang di sana ada Masjidil Aqsa sebagai salah satu titik puncak Kuleban Ajunan oleh berpayah-payah untuk datang. Kadima Rasulullah ada la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak usah berpayah-payah melakukan perjalanan kecuali ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Makanya tidak usah ditawar hubungan Indonesia dengan Palestina. Indonesia berdiri di belakang Palestina. Yang bisa kita lakukan berdoa, perbanyak urut nazilah, setiap saat ikutkan dalam doa kita. Nanti akan dipimpin 9 kiai toroaki dalam doa Kuleban Ajunan saja, tetapi juga jangan lupa toroaki finansial Kuleban Ajunan mohon makin berdesengi betapa tebenya. Insya Allah nomor rekening juga masih ada di situ sehingga bisa disalurkan melalui lembaga-lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada Lazisno, ada Basnas, nanti terkoordinasi sampai ke pusat yang akan mengantarkan bantuannya dari umat Islam dari Indonesia.
Lalika moga-moga kula berajinan ketika telah ditanya apa yang kau lakukan ketika Palestina menerima dan mengalami tragedi yang seperti itu. Kulolan panjenengan bukan orang yang giat, kita tidak termasuk orang yang berpangku tangan, tetapi kula ajunan melakukan apa hal yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya mohon siap-siap teman-teman dari Bajisnu. Sudah siap ya? IBBC dan tentang sampean sama doanya istiwa sama Allah dan kok suruh istiwa sama Allah belum istiwa sama Allah mau saya tak ngibak bicara sedikit ya mau saya tak nutut hatinya bakal keluar Bendera Basera akan dikirim ke Palestina sebagai bentuk wujud kepedulian orang panjenengan saya. Oke, sambil putar sambil baca salawat lagu saya akan masih laju saya hanya tidak dibayaki saya laju rusak jadi kan diiringi dengan teman-teman penerbang Bajisnu semuanya bergerak ke Kabupaten saya budi montada petugas diri tanah pun terakhir lagi membedek saya ini ada yang bantu dari Fatayat dari muslimat untuk bergerak di jalur ibu-ibu muslimat ini untuk kepentingan saudara-saudara kita nanti biar diumumkan secara terbuka yang malam ini terkumpul berapa yang sudah dikumpulkan dari beberapa hari yang lalu melalui transfer ada berapa mudah-mudahan kapital yang bisa kita berikan sebagai wujud kepedulian kita juga bagian daripada guna ajunan ikhtiar membantu saudara kita semampu yang bisa kita lakukan. Amin Allahumma amin Allahumma ya Rasulullah salam
tutup G, bisa dikejarkan untuk ditaruh di kardus atau ditransferkan ke rekening lagi, nanti akan dilaporkan semua. Nah punten sedaya niki sing saged kula aturaken mana ibadah seleres setulune Gusti Allah kanjeng barokah manfaat Allahumma menawi wonten ingkang tepat badhe saya salah badhe saya kelero kebutuhan kaulah kekurangan kaulah nyuwun pangapura saya sebelum kesah badallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.